kita akan bahas uji kompetensi tentang sel. Nah, kita mulai dari nomor 1. Pernyataan yang tidak sesuai. Ya, berarti kalau tidak sesuai itu cari yang salah. Ya, tidak sesuai dengan teori sel. Sel berasal dari sel sebelumnya, itulah teori dari sel. Jelas nomor yang A itu benar. Ya, jadi kayak cerita ayam dan telur, mana yang lebih dulu gitu ya. Jadi sel itu berdasar dari sel sebelumnya, dari sebelumnya yang pertamanya mana itu tidak ada dalam teori ini. Nanti masuk dalam teori asal mula kehidupan ya. Sel-sel membentuk suatu kesatuan yang disebut individu ya. Jadi secara konsep itu nanti sel akan sejenis menjadi jaringan, jaringan akan menjadi organ, organ dan seterusnya akan sel-sel membentuk suatu kesatuan individu ini. Kita kasih titik dulu, kita lihat yang lain ya. Pertumbuhan inti sel menyebabkan pertumbuhan organisme. Sel merupakan unit struktural terkecil makhluk hidup, lah ini jelas ya. Sel merupakan unit hereditas yang mewarisi sifat genetik, ini jelas benar. Nah ini B dan C. Sel membentuk suatu kesatuan individu. Sel-sel membentuk, ini benar ya. Jadi C, pertumbuhan inti sel menyebabkan pertumbuhan organisme. Jadi inti sel itu tidak kayak tumbuh, enggak, dia itu mengatur ya. Jadi sel itu ukurannya seperti ini. Kalau organismenya tambah besar ya selnya tambah banyak, seperti itu. Mungkin pembesaran volumenya itu enggak tidak masif. Ya, jadi yang tidak sesuai ini yang C. Inti sel ini dia kayak otak sel. Dialah yang punya resep untuk membentuk protein ini dan ini ya, responnya ini dan itu inti sel. Nomor 2 sekarang. Sel-sel yang pertama kali diamati oleh Robert Hooke dengan mikroskop sederhananya ya, itu adalah gabus atau core ya, gabus tumbuhan. Jadi istilah sel sendiri artinya adalah ruangan. Waktu itu ruangannya masih ruangan kosong karena sel gabus ini adalah sel yang sudah mati. Tapi dia menemukan bahwa tumbuhan ini berasal dari ruangan terdiri dari ruangan-ruangan yang disebut sel. Jadi ide ini yang mendasari akhirnya orang belajar lebih mendetail tentang sel. Ya. Nomor 3, karbohidrat yang termasuk golongan monosakarida. Ya, monosakarida ini karbohidrat yang sangat sederhana, hanya satu rantai utama dari gula. Ya. Yang jelas dia adalah glukosa. Jadi glukosa dan galaktosa adalah jawabannya. Oke ya. Nomor 4, gangguan arteriosklerosis terjadi jika darah mengandung kelebihan aterosklerosis, kolesterol. Ya. Kolesterol ini adalah lemak juga, tapi lemak yang jenuh, sehingga dia itu mudah menggumpal. Ya, ini adalah kapiler darah, dia bisa menggumpal di sini ya, di kedua sisi. Jadi sel darah merah itu nggak bisa lewat. Nah ini gangguan ini disebut aterosklerosis ya. Ini adalah gumpalannya. Dikasih ilustrasi warna kuning biar tahu kalau ini adalah lemak. Oh, warnanya kurang kelihatan kalau lemak. Terlalu kuning. Kayak gambar, pelajaran gambar akhirnya. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Basa nitrogen yang tidak dimiliki DNA ya adalah timin, urasil, sitosin, guanin, adenin. Urasil ya. Urasil yang tidak dimiliki. Ini hafalan kalau seperti itu ya. Itu dimiliki RNA itu nanti. Kita zoom biar tahu. Ini gambar sel dan namanya apa saja. Ini adalah ilustrasi sel ya. Yang kecil ini namanya anak inti atau nukleolus. Nukleolus.
Ya. Nomor 2 ini adalah inti atau nukleus. Di dalam inti inilah ada materi-materi DNA. Saat sel mau membelah, materi-materi DNA ini menebal, memendek ya, sehingga bisa diamati, disebut kromosom. Nah, ini nomor 3 ini adalah retikulum endoplasma. Retikulum RE gitu ya, retikulum endoplasma yang kasar. Kenapa kasar? Dia ada titik-titik ribosom di sini. Ya, sedangkan yang bagian depan ini yang halus, ya 8 ini halus. RE retikulum endoplasma halus. Tidak ditempeli oleh ribosom. Ribosom sendiri ditulis nomor 3. Nomor 3 bukan ya. Di ribosom ada yang nempel, ada yang melayang-layang. Di sini yang 4 ini rasanya ribosom. Di ribosom inilah tempat protein disintetis. Yang melayang-melayang juga, yang nempel juga ya, kedua-duanya mensintesis protein. Mau itu hormon atau apa, itu adalah protein juga yang disintetis di sini. Yang 6 ini aparatus Golgi atau badan Golgi. Ya mungkin yang nomor 5 ini juga disebut ribosom ini. Oh, nomor 5 rasanya ribosom. Ya, itu tunjukkan pas pentol-pentolnya itu ribosom. Mungkin nomor 4 yang disebut lisosom. Lisosom ini adalah organel yang berfungsi mengkonsumsi, ya, menghancurkan, termasuk nomor 10, 12 ini juga ya. Sama, ini menghancurkan ini apa, bakteri atau mungkin virus yang masuk ke dalam sel. Kemudian nomor 9 ini yang sering ditanyakan dalam ujian, ini adalah mitokondria. Yang nomor 13 sentriol. 10, 11, 12, 11 mungkin ini adalah plasma ya, plasma sel. Gak menunjuk ke siapa-siapa, menunjuk cairan di dalam sel. 10 dan 12 mungkin ini ya sama ya dengan ini lisosom mungkin ini. Jadi nggak begitu jelas gambarnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nomor 6 ini ya, nomor 6 badan Golgi. Nomor 7 apa yang ditunjuk nggak jelas, mohon maaf. Ya, nomor 7 nggak jelas. Ya. Tapi di dalam sel itu masih ada komponen-komponen lain. Mungkin nomor 7 adalah membran sel. Yang paling masuk akal ya, membran sel yang paling masuk akal. Karena nggak menunjuk siapa-siapa ya, menunjuk membrannya itu sendiri mungkin ya. Proses pembentukan lisosom melibatkan organel pada nomor. Lisosom ini proses pembentukannya ini organel nomor retikulum endoplasma kasar 34 dan lisosom. Tapi tidak ada. Proses pembentukan lisosom. Pembentukan lisosom ini tentu saja ada retikulum endoplasma ya. Kalau enggak 3. Tidak ada yang 3 atau yang 8, ada 8 ya di sini ya. Retikulum endoplasma toh. Terus kemudian 13 itu apa? 13 tadi adalah sentriol bukan. Ya, 2 kita lihat 2 adalah inti sel pasti ya. Inti sel yang punya resepnya masalahnya. Ya. Kalau 1 kan anak inti. Ya. Semua pembentukan ini ya, pembentukan kesemuanya ini ada inti sel pasti berperan. Bagian sel yang menyimpan informasi genetik. Nah, genetik ini ada di inti sel. Ya, inti sel nomor 2. Jadi informasi genetik disebut juga dengan gen. Ya, saat tidak membelah lagi proses pembesaran interfas ya, itu tidak kelihatan. Ya, tapi saat mau membelah dia itu memendek, memadat gitu kelihatan. Organel nomor 13 berfungsi dalam proses 13. 13 tadi yang mana 13? 13 ini. Nah, ini pembelahan sel, kutub pembelahan itu. Sintesis protein, pembelahan sel.
Oke, itu apa jawaban untuk nomor 1 dan nomor 8. Silakan kalau ada yang mau tanyakan.